Iya, kita sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya, dari kelas A. Ya, siapa yang belum bergabung, Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang belum hadir? Pak Hendra, Bu. Pak Hendra, Hendra ya. Coba Iya, Pak panggil Hendra. Pak Hendra. Oke, sudah bergabung Pak Hendra, kayaknya satu lagi ya. Kita ini harus baru 11 di sini.
siapa yang belum hadir? Masih ada satu Bu, Ibu Mutawadiyah. Ibu Claudia, kabarnya bagaimana? Ibu Claudia. Ibu Mutawadiyah jaringannya jelek, Bu. Belum bisa tembus dia. Gitu deh. Tapi memang kabarnya begitu. Iya, Bu. Tadi saya sementara WA ini katanya tidak, kalau dia masuk terlempar lagi keluar. Oh, ya. Oke. Iya Pak Hendra, habis dari Dignas saja nih dari kegiatan luar biasa ini. Tidak ada istirahat ini, langsung lanjut. Iya, baik Bapak Ibu, itu sudah bersebelas ya. Ya, saya, oke, oh ada Ibu Mustika. Saya lupa Pak Ibu Mustika. Kenapa jelas sekali di sini? Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat sore untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu kelas A sudah mau bersabar untuk kita bergeser di sore hari. Karena saya juga baru pulang dari dinas setengah jam yang lalu, belum sempat untuk meluruskan badan. Tapi mengingat amanah yang berikutnya, mau ketemu dengan Bapak Ibu guru hebat, insya Allah kami akan berusaha supaya bisa melayani dengan sepenuh hati, ya kayak BRI. Ya, baik Bapak Ibu, ya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ruang kolaborasi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat sore. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya kita akan lanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Iya, sehat semuanya. Iya, walaupun ini mungkin hari-hari yang padat ya, kita sudah masuk di proses pembelajaran, belajar efektif ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baru minggu ini barangkali ya belajar efektif atau belum? Baru selesai MPLS. Baru selesai MPLS. Tapi semuanya belum masuk belajar? Belum Bu. Belum. Saya sudah dari tanggal 1 Bapak Ibu ya, tanggal 1 Juli. Bahkan liburnya juga tidak ada. Waktu anak-anak libur kami tidak libur. Ya, baik Bapak Ibu. Tapi semangatnya insya Allah Bapak Ibu bisa ya tetap dipertahankan. Nah, izinkan saya untuk slideshow Bapak Ibu, apakah sudah terbaca di layar, terlihat di Bapak Ibu, sudah ya? Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita berada lagi pada ruang kolaborasi 1, tapi modulnya sudah makin meningkat ya Bapak Ibu. Kita berada di modul 1.3, yakni visi guru penggerak, yakni sesi diskusi kelompok. Bersama saya fasilitator Sofian Pratika untuk kelas 1105A Kabupaten Kolaka Utara dari BGT Sulawesi Tenggara. Baik, sebelumnya saya mau umumkan dulu Bapak Ibu, kemarin itu saya minta maaf untuk tugas-tugas Bapak Ibu itu sudah saya komen, sudah saya nilai beberapa, tapi di LMS-nya kami fasilitator itu mengalami kayak maintenance begitu ya, dari LMS fasilitator itu. Jadi semua Bapak Ibu yang sudah saya nilai,
sudah saya lakukan, sudah saya komen, itu menjadi nol Bapak Ibu. Semuanya pada stres ini, seluruh fasilitator itu stres yang menggunakan LMS dari KMM. Padahal dulu kami tidak pernah seperti itu. Yang ada yang sudah ratusan jam ya. Jadi kami itu kalau menilai ada targetnya gitu ya, target berapa lama kita menilai, yaitu sudah satu kali menilai saja itu harus berapa menit ya, sekitar kalau satu modul itu kami harus nilai sekitar 8 jam satu modul. Kami berada di LMS itu menilai Bapak Ibu semuanya sekitar 8 jam. Dan itu sudah berkurang. Saya dari 500 menit Bapak Ibu ya, 500 menit ya. 500 menit itu sisa 40 menit Bapak Ibu. Aduh, kayak saya mau sakit. Iya. Aduh, sudah saya jam-jam saya duduk ya membaca dan menilai Bapak Ibu. Akhirnya ya saya minta maaf, penilaian saya akan kembali lagi berada pada modul 1.1. Ya, saya semalam hanya menyempatkan sampai jam setengah 2 semalam itu masih berada pada mengomentari tugas-tugas ruang kolaborasi modul 1.1 Bapak Ibu. Ya. Ya, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ini karena sistem kita ngikut ya. Ya, kami sebenarnya merasa dirugikan, tapi ya tidak ada gunanya mengeluh. Ya, yang harus dilakukan sekarang adalah dikerjakan. Semuanya pada mengeluh ini, ya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu juga saya mohon bersabar ya, yang sudah pernah saya komen dan sudah pernah saya nilai ini hilang total ya. Tersisa 40 menit dari 500 menit lebih. Ya, itu akibat perpindahan kelas ya, LMS-nya dulu 1 dibagi menjadi 2, kemudian ada lagi yang maintenance-nya dan yang lain-lainnya, sehingga kami kehilangan jam-jam yang sudah kami nilai dan komen-komen serta nilai yang sudah kami berikan gitu. Jadi kita mulai dari nol ya, kayak Pertamina, mulai dari nol. Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya ya. Ya, apakah layarnya sudah berganti, berada pada layar apa Bapak Ibu? Identitas modul ya? Ya, Bu, berganti. Ya, identitas di mana ini sekarang? Identitas modul. Identitas modul. Kalau ini kalau ini alur belajar modul. Baik, berarti laptop saya sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Backgroundnya juga sudah mau terganti ya, baik. Nah, ini identitas modulnya adalah kita berada pada paket modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Nah, mulailah kita kepada yang mengarah-ngarah kepada guru penggerak ya. Awal-awalnya kita disuruh dulu nih ini mempelajari tentang visi guru penggerak. Nah, sesi ini adalah ruang kolaborasi, jumlah pelajaran adalah 3 JP, fasilitator sistem praktika, kompetensi lulusan yang akan kita tuju. Apa sih yang akan kita lakukan di sini? Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Capaian umumnya adalah CGP dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Kemudian CGP mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Nah, itu capaian umumnya. Terus apa yang akan dicapai untuk capaian khususnya adalah Bapak Ibu calon guru penggerak ya, diharapkan nanti akan bisa mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, kemudian merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, kemudian menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, kemudian memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, kemudian membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Bapak Ibu berkarya dan menggunakan paradigma atau dan model inquiry apresiatif. Dan terakhir, Bapak Ibu diharapkan menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat kerja Bapak Ibu berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Nah, ini alur belajarnya di modul 1.3.
Bapak Ibu sudah melalui alur M, ya. Apa itu M, Bapak Ibu? M-nya apa? Alur Mulai M. dari diri, mulai Bisa. Ya. Mulai dari diri. Apa yang dilakukan dimulai dari diri, Bapak Ibu ternyata sudah membuat lukisan imajiku tentang murid di masa depan. Jadi kita disuruh menghayal, ya. Membuat sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang sekolah diimpikan, mengartikulasikan nilai-nilai, filosofi dan harapan yang diyakini atas murid di sekolah. Jadi itu kita disuruh bercita-cita lah, ya, ekspektasi kita itu mau yang seperti apa, begitu di alur mulai dari diri. Kemudian pada eksplorasi konsep, Bapak Ibu diminta untuk menyimak tulisan dan video tentang bagja. Kemudian membuat refleksi mandiri dengan menerapkan tahapan bagja, berbagi visi mengenai seperti apa murid di masa depan, berbagi kalimat kesimpulan yang menggambarkan pemahaman. Nah, pada ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang ada dalam pembelajaran eksplorasi konsep dan mulai dari diri, Bapak Ibu akan berdiskusi dan membuat satu rencana bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas bagja dengan melengkapi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan presentasi hasil diskusinya pada sesi recall kedua. Nah, untuk demonstrasi kontekstual bikin apa Bapak Ibu? Oh, ternyata Bapak Ibu disuruh untuk membuat prakarsa perubahan diri berdasarkan visi yang telah dibuat. Menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah dibuat. Jadi ini nanti alur demonstrasi, kemudian elaborasi itu Bapak Ibu ikut recall ikut Zoom-nya bersama instruktur, kemudian koneksi antar materi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan refleksi, kemudian mengaitkan materi yang terdahulu dengan materi yang sedang dipelajari, kemudian nanti akan ada aksi nyata, apapun aksi nyata nanti Bapak Ibu akan dilakukan pada sesi pendampingan individu bersama pengajar praktik. Terus, sebentar dulu, saya admit dulu ini yang mau masuk. Selanjutnya, nah mana dulu ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus tahu ya, untuk apa sih kita berbuat, apa tujuan kita, untuk apa kita berada di room pada hari ini, karena Bapak Ibu CGP dapat menyusun, tujuannya diharapkan dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Nah, agenda. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu agendanya? Sudah terganti kok? Ya, baik. Nah, agenda. Nah, seperti biasa pembukaan 10 menit Bapak Ibu, kemudian kita akan mereview dulu materi yang sudah Bapak Ibu pelajari, kita mereview saja ya. Kemudian nanti akan ada diskusi kelompok selama 90 menit atau 1 jam setengah, kemudian Bapak Ibu akan melakukan refleksi 15 menit dan terakhir penutup. Ya. Seperti biasa Bapak Ibu, ini ada usulan kesepakatan kelas biar kelas ini lebih kondusif. Bapak Ibu masih ingatkah ini apa sih yang harus kita sepakati dalam protokol ini? Ya, ada yang bisa mengatakannya? Apa itu? Satu-satu? Iya, silakan. Angkat tangan jika ingin bicara. Boleh, Resen. Apalagi Bu? Menonaktifkan kamera, aktifkan speaker. Mic-nya ya? Iya, mic. Ya, kalau tidak sedang berbicara. Lanjut. Aktifkan kamera. Kenapa Bu? Mengaktifkan kamera. Ya, Bu Suryanti, betul. Mengaktifkan kamera ya semaksimal mungkin ya. Kalau kacau ya berusaha untuk ini dimatikan saja dulu, nanti diaktifkan lagi. Kemudian
apa nih? Berusaha untuk tetap fokus, ya, fokus terlala, ya. Oke. Kemudian apa ini? Diketikkan di kolom chat kalau ada yang ingin disampaikan, ya. Kemudian atau menjawab pertanyaan instruktur melalui kolom chat bisa. Kemudian catatlah hal yang penting, ya. Dan terakhir kita berusaha untuk tepat waktu, ya, atau kita fokus kepada apa yang sudah kita rencanakan. Baik, saya melanjutkan, Bapak Ibu. Seperti biasa, saya mau minta dulu Bapak Ibu yang soleh dan soleha ini untuk membantu kita mengawali kegiatan ini supaya lebih afdol, ya. Ya. Siapa yang belum pernah memimpin doa? Siapa yang mau bantu kita hari ini? Ibu Rahma, apakah sudah pernah? Sudah, Bu. Tapi tidak apa-apa kalau ditunjuk kembali. Ibu Indah. Indah Indrawati. Iya, Bu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Cantik ya sudah memimpin doa. Nah, kalau begitu kita mau membangkitkan semangat Bapak Ibu dulu ya, biar ini. Saya kayaknya agak delay ya. Izin matikan kamera dulu ya Bapak Ibu ya. Agak delay ini jaringannya. Ya, saya izin matikan kamera dulu. Kita mau cari-cari ice breaking. Bapak Ibu di sini setuju kalau kita ice breaking dulu? Boleh Bapak Ibu, saya mau izin dulu jangan sampai menampilkan Bapak Ibu ya agak ini. Oke, kita mau tempat gambar aja dulu ya. Tempat gambar saya dulu. Nah, saya izin saya ambil dulu gambarnya, saya lupa kemarin. Oke. Bentar ya. Ini saya mau minta Bapak Ibu berkata-kata ini. Berkata-kata mutiara. Bentar ya. Mana ini? Mana? Saya izin share screen yang ada di jendela. Oke, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Baik. Saya ini mau main tebak-tebakan sama Bapak Ibu. Main apa ya? Saya mau meminta Bapak Ibu berpendapat ya tentang gambar ini. Ya, tentang gambar ini. Mohon kita berpendapat, kita mulai semuanya pada berpikir ya, yang mau menjawab ya, ada yang bisa memaknai gambar ini, yang mau menjawab akan diberikan satu kali kesempatan saja, nanti pada gambar berikutnya teman yang lain lagi, begitu. Silakan, adakah yang mau menjawab Bapak Ibu? Mengartikan gambar ini? Baik. Wah, Ibu ini baru masuk sudah langsung top ya, Ibu Mutawadia ya. Coba Ibu Mutawadia, ada yang mau disampaikan terkait makna dari gambar tersebut, Ibu? Iya, di sini saya melihat ada satu orang ini bertugas untuk memberikan perintah. Tapi dalam gambar itu saya melihat orang yang memberikan perintah ini memegang
sebuah apa namanya ini apa itu alat Kapak. kapak ya kapak. Kemudian sebuah kapak kemudian menuju ke sebuah arah. Kalau dilihat secara keseluruhan orang ini menggunakan ancaman seperti itu, Ibu. Oke, saya ini agak terputus-putus ini. Iya, intinya gimana nih Bu Mutawadia? Saya terputus-putus suaranya Ibu. Maaf. Iya, soalnya jaringan saya juga terputus. Oh iya, boleh Bu mematikan kamera dulu. Ya, boleh kalau umpama ini agak. Oh iya. Iya. Iya, boleh. Karena suara saya dengar, soalnya di sini yang tampil warna hitam lagi. Oh, maksudnya di share screen saya tidak ada ya? Ada. Tidak, mungkin saya Bu. Belum muncul Oh, yang itu. Bu Mutawadia tidak melihatnya. Iya. Di sini terlihat sudah muncul Bu layarnya. Di sini terlihat seseorang yang sedang memerintah, tapi dia menggunakan sebuah kapak. Jadi dia memerintah dengan menggunakan ancaman seperti itu. Oh, ancaman. Iya, karena dia memegang sebuah kapak kemudian menunjuk ke satu arah seperti itu. Oke, itu. Itu jawabannya Bu Mutawadia. Kayaknya saya mau minta tanggapan di satu orang. Ya, apakah setuju ini? Oh, Ibu Indah. Apa setuju ini lagi ngancam ini ya? Kalau saya mungkin agak kurang setuju. Dia bukan mengancam, dia mengajak untuk membuka jalan yang baru bagi orang lain. Karena di sini yang menunjukkan yang sebelah itu orang berbondong-bondong seperti kayak latah begitu, ikut-ikutan saja tanpa mau tahu apa prosesnya, susah. Sementara ada jalan yang lebih mudah, tapi karena sepi peminat atau karena baru mau dimulai, makanya mereka itu lebih pilih ikut-ikutan sama orang lain. Terima kasih. Oh, gitu. Oh, kayaknya kita batal deh untuk gambar lain, satu gambar ini saja ya. Ya, ini kayaknya banyak persepsi ini. Ya, nanti aja gambar yang lain, satu aja gambarnya Ibu Rahma. Ya, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh. Di sini saya melihat ada seseorang yang mengajak ke jalan yang satu, tapi dengan versinya. Dia mengatakan bahwa dia mengajak yang lain bahwa jalan ini sebenarnya jalan yang langsung menuju ke situ. Kenapa harus berbondong-bondong ke sebelah kiri? Intinya di sini tetaplah percaya dengan usahamu, walaupun banyak yang tidak percaya. Karena rintangan yang ada di depan matamu orang lain belum lihat, tapi kamu sudah lihat. Itu. Boleh perspektif yang berbeda, ya. Ada lagi? Saya lihat dulu ya. Ada yang katakan tadi ini. Oh, Pak Hendra. Siapa Pak Hendra? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihat gambarnya ini ada dua jalan yang mau ditempuh. Ada satu jalur cepat, ada yang jalur lambat, tapi tujuannya sama. Akan tetapi lebih banyak yang mau melewati yang jalur yang berliku-liku. Karena yang satu, kenapa tidak mau ke jalur yang utama? Karena di jalur yang utama itu ditutup. Tapi mereka tidak mau berusaha bagaimana untuk meruntuhkan tembok yang ada di situ supaya tujuan yang dicapai itu lebih efisien, tidak berliku-liku. Tapi ada satu orang yang mengajak tapi tidak mau juga mengikut yang lain. Karena mereka lebih nyaman lewat jalan ini yang sudah mereka biasa lewati, dan kalau mungkin dia mau lewat sini mungkin dia harus punya usaha lebih untuk meruntuhkan tembok-tembok yang ada di sini. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, wah luar biasa ya. Jadi memang satu gambar ini ya banyak sekali maknanya ya, banyak yang dari tergantung sudut pandang mana kita melihat ya. Kayak Bu Mutawadia dia melihat si kampak sama kampak kayak kekerasan begitu ya. Ibu yang lain melihatnya ya ini ikut-ikutan ya, ikut-ikutan mengikuti satu arah ya, semuanya tidak mau memilih karena tidak biasa gitu kan, bukan jalan yang biasa. Yang lainnya ya mereka tidak tahu, tidak sadar ya
Oke. Ini minta maaf kita tidak akan bisa memberikan kesempatan kepada semuanya. Ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Ya betul sekali sebenarnya banyak perspektif yang akan timbul ketika kita melihat gambar ini. Nah, ini saya apa ya? Saya analogikan seperti yang Bapak Ibu alami saat ini. Gitu ya. Proses yang Bapak Ibu lalui saat ini. Ya. Bagi sebagian orang, apa pandangan mereka tentang guru penggerak? Apa pandangan mereka? Susah, kan? Sulit, capek, banyak Ya, tugas, sulit ya. ribet, ya. Ya, apalagi? Ya, pokoknya super sibuk, ya. Ya, sehingga orang memandang iya, kita ini tak usahlah ikut guru penggerak katanya ya. Itu tidak usah ikut guru penggerak karena susah dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini ada jalan lurus lainnya yang sebenarnya yang akan kita capai. Ya. Nah, mengenai gambar ini ya, pasti ya kita bisa melihat ya orang itu benar sekali kata Bu Rahma tadi ya, Bu Indah tadi bahwa orang sering ikut-ikutan saja melihat ada satu jalan tujuannya sama arahnya sama, tujuannya sama, tapi kemudian karena orang kebanyakan lewat jalan di situ yang semrawutan dan berliku, jadi semuanya pada ikut-ikutan. Padahal sebenarnya ada jalan yang lebih luas, lurus, dan lebih pendek. Ya, hanya akan ada yang dihilangkan dulu penghalang untuk menuju ke jalan itu. Ya, si satu orang ini siapa ini? Satu orang ini anggaplah Bapak Ibu ini guru penggerak ya megang kampak ayo kita hancurkan tembok ini ya supaya kita bisa mencapai tujuan yang sama tapi jalan yang berbeda sekaligus tidak terlalu banyak rintangan ataupun tidak terlalu banyak lika-liku yang akan kita hadapi atau masalah yang akan kita hadapi. Jadi sebenarnya jalan menuju sukses itu walau hambatannya besar tapi insya Allah prosesnya lebih indah gitu daripada ya kita harus berliku-liku dulu. Jadi banyak orang memilih jalan yang menurutnya langsung kelihatan mudah, tidak ada penghalang, tapi sesungguhnya di dalamnya itu kalau sudah dijalani ya lebih berliku-liku daripada kita yang memilih jalan yang sudah kita tempuh ini. Jadi harus kita hancurkan dulu tembok malas kita, harus kita hancurkan dulu tembok kurang percaya diri kita, harus kita hancurkan dulu tembok individualisme kita, ya egois kita, untuk kita kemudian bisa mengajak orang lain. Ya, karena di sini cuma satu kampak. Kalau orang lain ya mau bersama-sama mencapai tujuan bersama, maka kita harus mengajak orang dengan cara yang baik. Kita mungkin bisa memulai satu kali pukulan kampak, bisa sampai mungkin ada yang roboh, baru orang bisa percaya. Begitu. Jadi menjadi guru penggerak Bapak Ibu memang diminta untuk memulai terlebih dahulu. Memulai terlebih dahulu, meskipun itulah sebuah hambatan yang besar, tapi mari kita melihat berbasis aset, tidak melihat berbasis kekurangan. Begitu ya. Jadi banyak makna yang akan kita buka di sini. Coba lihat kalau ini batu batanya ini dikerjakan oleh banyak orang ini, entah didorong, entah dipalu, entah di apa, mereka akan efektif dari segi waktu, efektif dari segi tenaga kan, ya sehingga kita sama-sama mencapai tujuan yang diimpikan secara bersama-sama. Itu mungkin Bapak Ibu, ya. Ya, jadi saya ini merangkum jawaban-jawaban Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Oke, ice breaking-nya sudah, tapi kali ini ice breaking-nya enggak senyum ya. Sengaja Bapak Ibu, ya sengaja ice breaking-nya enggak senyum hari ini karena saya mau Bapak Ibu fokusnya tetap gitu, fokusnya tetap gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya hentikan berbagi dulu karena kita akan memulai untuk kegiatan berikutnya. Iya. Kayaknya Bapak-Bapak Ibu ini menunggu senyum-senyumnya ini. Main-mainnya. Padahal hari ini saya enggak main. Kita main sih ice breaking juga tapi tebak gambar. Nanti ya besok boleh kita main lagi. Baik Bapak Ibu. Sudah nampak di layar Bapak Ibu semuanya?
Nampak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah mari kita review materi dulu. Review materi ini kita mau tahu Bapak Ibu sudah belajar sampai di mana ini? Ya, tapi sebelumnya saya mau berikan dulu pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat? Apakah Bapak Ibu sudah bikin visi? Sudah. Visi guru penggerak. Sudah ya? Di mana Sudah. Bapak Ibu menuliskannya? Di Yang yang dimulai pertanyaan dari pertama. diri, Bu. Mulai Ada dari di- diri sama yang ada ada di yang gambar, Bu. eksplorasi konsep. Ya, eksplorasi konsep. Saling nyambung ya, mulai dari diri sudah diajak duluan ya. Bagaimana rumusan Iya, Bu, visi mulai yang dari sudah Bapak diri. Ibu buat? Iya, sudah dibuat semua Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Ya. Kemudian, bagaimana rumusan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat? Ya. Rumusan pernyataan prakarsa perubahan. Ya, jadi dari satu visi, kemudian Bapak Ibu bikin pernyataan. Ya, bagaimana untuk mencapai visi tersebut? Apa yang akan kita lakukan? Prakarsa perubahan ini mirip-mirip ke misi, Bapak Ibu. Mirip ke misi. Kan gitu. Jadi merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat. Nah, itu mirip ke misi gitu. Nah, bagaimana tahapan Bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Sudah paham Bapak Ibu Bagja? Masih ingat tidak apa kepanjangannya? Sudah. Artinya dulu apa itu Bagja? Bagja artinya apa? Bahagia. Bahagia. Beh. Oke, Bagja bahagia. Oke, dari bahasa apa itu Bapak Ibu? Bahagia. Dari bahasa Sunda, Sunda. Jawa Barat. Oke. Dari Sip. Jawa Barat. Baik. Nah, bagaimana Bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Apa sih itu Bagja? B, apa B? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Terus A, Ambil pelajaran. ambil pelajaran. Terus G, Gali Gali impian. Gali mimpi. gali Gali mimpi. Bukan impian, Pak Iskandar. Oh. Gali mimpi. Ya. Ya, impian. Kali mimpi. Gali mimpi. Terus, apalagi Menyebarkan J. rencana. Menjabarkan rencana. Nah, kalau sudah bermimpi, jabarkan rencana. Dan terakhir, A. Atur eksekusi. Atur Atur eksekusi. eksekusi. Iya, atur eksekusi ya, bukan atur diskusi. Ya, atur eksekusi. Nah, Atur baik. eksekusi. Nah, Bapak Ibu, sulitkah ini? Kemarin Bapak Ibu waktu menyusun, bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan Bagja? Bapak Ibu membutuhkan apa kemarin? Membutuhkan apa kemarin? Bapak Ibu membutuhkan template ya? Template untuk tahapan Bagja itu. Untuk menyusun Bagja, tahapan Bagja. Belum membuat. Oh, belum. Belum. Oh iya, baiklah. Kalau begitu nanti sebentar berarti Bapak Ibu buat sebentar. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan mengingat inilah mind map paradigma visi guru penggerak untuk modul 1.2. Bapak Ibu pada pemimpin perubahan yang positif. Ketika Bapak Ibu ingin menjadi pemimpin perubahan yang positif, maka Bapak Ibu harus berpikir strategis. Apa itu berpikir strategis? Yaitu berpikir bagaimana perubahan positif dan konstruktif di sekolah yang akan dilakukan ini ya dilakukan secara mempunyai waktu yang secara bertahap begitu. Waktunya membutuhkan waktu dan sifatnya bertahap. Kemudian ketika ingin memimpin perubahan positif, maka Bapak Ibu harus punya pandangan ya. Harus punya paradigma. Nah, inilah yang disebut dengan inquiry apresiatif sebagai paradigma. Jadi pendekatan IA atau inquiry apresiatif ini akan membantu ya, bukan AI ya, bukan AI, IA. Inquiry apresiatif. Ya, pendekatan ini membantu membebaskan potensi-potensi inovatif dan kreativitas yang selama ini ada di kepala Bapak Ibu, rencana-rencana besar Bapak Ibu untuk memperbaiki sekolah, serta menyatukan orang-orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan pada proses manajemen perubahan yang biasa-biasa saja. Ya, nanti Bapak Ibu akan membantu untuk membuat sebuah manajemen ya dalam sebuah inquiry apresiatif. Nah, bagaimana mengelola supaya
impian Bapak Ibu menjadi pemimpin perubahan positif itu, yaitu dengan tadi inquiry apresiatif ini sebagai pendekatan manajemen perubahan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk mengelola itu Bapak Ibu harus buat sebuah rancangan. Rancangannya itu dibuat menjadi sebuah prakarsa perubahan rancangan, mulai dari B tadi itu. Buat pertanyaan dulu, kemudian ambil pelajaran, gali mimpinya, jabarkan rencananya, terakhir atur eksekusinya. Nah, melalui kegiatan itu maka Bapak Ibu akan berpikir defisit dan berpikir aset. Oke, kayaknya ada yang mau masuk ini di room. Oke, Pak Iskandar keluar masuk ya. Nah, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini saya spill Bapak Ibu. Ya, spill membuat gambar mental prakarsa perubahan. Kita sudah punya cita-cita, kita jadikan sebuah visi. Visi itu mau kita eksekusi dengan cara kita melakukan sebuah tindakan. Tapi sebelum tindakan kita lakukan, kita perlu memikirkan sesuatu baik buruk, menimbang-nimbang apa yang bisa kita lakukan. Ya, dengan melihat ya ada namanya atap, ya atap, awal atau aset, tantangan, aksi dan pelajaran. Membuat gambaran mental prakarsa perubahan, Bapak Ibu harus berpikir bahwa kalau awal Bapak Ibu nanti akan menceritakan bagian yang berpikir dulu ini. Bapak Ibu akan berpikir dulu ini. Awal pertama itu Bapak Ibu, A itu adalah bagian yang menceritakan aset. Kita pikir dulu, kalau kita mau bikin perubahan, aset apa yang saya miliki di sekolah? Kekuatan apa yang kami miliki, pribadi maupun teman-teman di sekolah? Hal positif apa yang bisa diambil? Potensi apa yang dapat diberdayakan sebagai kondisi awal untuk kita melakukan sebuah perubahan? Kita pikir-pikir, oh saya punya ini, saya punya ini. Oke, di sekolah saya. Kemudian kita pikirkan lagi tantangan. Ini kan mau bikin perubahan ya, tapi kita pikirkan lagi tantangan. Bagian mana yang menjadi tantangan? Jadi Bapak Ibu akan mengingat-ingat tantangan atau keresahan yang akan mungkin muncul atau akan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau visi Ibu Bapak yang sudah kita tuliskan itu. Pasti kalau kita mau buat sebuah perubahan pasti ada tantangan. Nah, kita pikir-pikir tantangan apa yang akan saya hadapi. Oke, saya sudah tahu tantangannya. Pikir-pikir dulu ini. Nah, kemudian aksi. Kalau bagian aksi adalah Bapak Ibu akan berpikir lagi. Aksi ini adalah kira-kira saya akan mendapatkan kontribusi individu yang dapat saya manfaatkan untuk meminimalisir tantangan serta mewujudkan harapan saya. Itu aksi apa yang dapat saya lakukan atau yang saya dapat ambil ya dari teman-teman kolaborasinya yang dapat saya manfaatkan untuk menjawab tantangan dan mewujudkan harapan saya. Kemudian pelajaran atau perubahan atau P. Ini adalah bagian yang menceritakan pelajaran yang dapat dikembangkan sebagai dasar perubahan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan aksi mungkin ada yang tidak sesuai. Mari kita jadi evaluasi, pikirkan, jadikan sebuah pelajaran. Pelajaran ini bukan untuk menjawab tantangan, tapi mencakup pembelajaran makna apa yang bisa kita ambil, yang kita bisa harapkan untuk kita tumbuh dan membawa ke hal yang lebih positif. Ya, entah itu mungkin dibawa oleh kepada murid hingga kemudian tidak hanya di sekolah tapi kemudian untuk di masa depannya. Begitu. Nah, ini perlu kita pikirkan semua. Kalau kita mau bikin prakarsa perubahan perlu kita pikirkan atapnya. Awalnya atau asetnya, tantangannya, aksinya dan perubahannya. Iya. Begitu. Gimana Bapak Ibu? Apakah ini bisa dipahami? Oh, saya mengeluarkan dari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk atap, ini saya kehilangan suara apa tidak ini? Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, atap ini juga ya, Bapak Ibu, misalnya ya, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Prakarsa perubahannya adalah
menumbuhkan disiplin positif dengan kebiasaan bangun pagi. Ini ke prakarsa perubahan diri pribadi dulu ini. Kita enggak ke sekolah dulu ya. Ya. Ini kira-kira Bapak Ibu visinya apa ini? Ya. Kalau dia punya prakarsa perubahan, menumbuhkan disiplin, dia mau menumbuhkan disiplin positif dengan kebiasaan bangun pagi. Ya. Dia punya visi apa ini? Kenapa tiba-tiba dia mau berubah? Saya harus bangun pagi. Saya harus menumbuhkan disiplin positif, kebiasaan bangun pagi. Ini karena ya ingin menjadi orang disiplin barangkali ya, ingin menjadi orang yang disiplin misalnya setiap pagi, atau menjadi guru yang paling cepat datang ke sekolah. Begitu ya. Nah, itu mungkin visinya. Visi saya adalah cita-cita saya mau menjadi guru yang paling awal, paling cepat datang ke sekolah. Maka prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah saya harus pertama, ini yang paling susah, menumbuhkan disiplin positif, kebiasaan bangun pagi. Biasa mungkin sudah sholat tidur lagi, jadi terlambat gitu. Atau masaknya terlalu lama, ibu-ibu ya, sehingga terlambat lagi. Ya, atau pagi-pagi ya masih pegang HP, waktunya habis lagi. Sehingga terlambat lagi. Oleh karena itu ayo berubah kan gitu. Ayo berubah. Prakarsa perubahan berarti saya harus menumbuhkan disiplin positif dengan kebiasaan bangun pagi. Mari saya pikirkan atap saya. Atap saya ya. Yang pertama A. A-nya ini apa tadi? Aset ya. Atau awal. Ya, asetnya atau awalnya adalah sudah ada rasa tanggung jawab terhadap tugas, ada keinginan untuk menyelesaikan tugas, tumbuh di keluarga yang terbiasa bangun pagi. Aset saya seperti itu misalnya, anak-anak ya. Saya tiap pagi orang tua dikasih bangun cepat, berarti sebenarnya itu aset saya itu orang tua. Misalnya ya, orang tua, dia yang suruh saya bangun, tapi saya mungkin yang berlama-lama, misalnya kan begitu. Aset itu. Nah, kemudian T, ternyata apa tantangannya? Mengelola jadwal yang begitu padat di malam hari, tantangannya bagaimana saya mau bangun pagi, malamnya mengerjakan PR, nonton dulu, baru bisa tidur, main HP dikit-dikit, nanti pokoknya kelihatan tidur padahal main HP, kan gitu, main game sedikit, hangout, jalan sama teman. Atau saya juga punya, sebenarnya saya tidak bisa tidur cepat karena saya sulit tidur cepat. Tidak bisa tidur cepat, atau mindset kita ini yang perlu dirubah. Suka menunda-nunda, jangan dulu, nanti sebentar dan sebagainya. Ya, akhirnya tertumbuk-tumbuk dan tertumpuk-tumpuk. Lebih menikmati kerja malam tanpa gangguan dan godaan, akhirnya begadang. Ya, tanggung jawabnya terhadap tugas memaksa tidur larut malam. Ya, akhirnya paginya telat. Kan gitu. Kemudian ternyata kita harus melakukan perubahan apa? Aksinya mengajak orang lain berpartisipasi dalam membangunkan. Supaya apa? Supaya saya bisa bangun, bagaimana caranya? Minta bagaimana? Misalnya kita ini siswa. Bagaimana caranya? Kita nasihatin aku. Kasih bunyi alarm, kau ini punya HP, kasih bunyi alarm tuh. Apalagi biasanya kita nasihatin anak. Siram air. Jangan tidur terlalu larut. Iya, suruh orang di rumah misalnya, kalau kita bangun kasih bangun karena begitu anakku biasa. Bunda, kalau kita bangun kasih bangun karena kan dia biasa, biar alarmnya bunyi ya, orang semua sudah bangun satu rumah, dia tidak dengar. Kita sudah terganggu. Ya. Bergabung dengan teman-teman komunitas suka bangun pagi. Pagi-pagi diingatkan di telepon, bangun kayak sahur. Pasang alarm berbunyi tiap 20 detik. Kemudian kita pikir-pikir, kadang kita harus berpikir juga, mempertanyakan ulang esensi bangun pagi. Untuk apa saya bangun pagi ya? Saya mau bikin apa hari ini? Ada hal penting. Berarti harus cepat hariat, gitu kan, niatnya, perbaiki niat. Nah, pada saat melaksanakan, kita harus merefleksikan bahwa hal yang merepotkan, sesuatu yang sulit dilakukan, ini pelajarannya, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Ya, gitu ya. Kadang mungkin awalnya sulit, repot, ya, tapi ketika dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Murid mendapatkan manfaat apa? Tidak kehabisan uang jajan karena pagi-pagi ya yang jual makanan pagi belum datang, ya kita sudah datang. Kemudian tidak terlambat ke sekolah,
Ya, bisa sarapan, sempat sarapan, kemudian bisa menghirup udara pagi, dan semua ini tentu akan mengarah kepada tumbuhnya disiplin positif pada diri anak, juga menuju pada komitmen dan tanggung jawab. Itu bukan prakarsa perubahan ini yang dipikir-pikirkan ketika kita mau membuat sebuah prakarsa perubahan. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini kalau prakarsa perubahannya menumbuhkan kreativitas anak-anak. Selanjutnya, inquiry apresiatif adalah sebuah filosofis dan landasan berpikir tentang perubahan positif. Jadi ini disebut inquiry apresiatif. Jadi semacam ada hal yang harus dilakukan dalam perubahan positif itu. Jadi fokusnya itu pada upaya kolaboratif, kooperatif dalam proses penyelidikan sistematis. Jadi menemukan hal terbaik. Ini dari pendapatnya para ahli. Nah, oke. Nah, ini agak ribet. Saya lanjut saja ini. Baik. Nah, Bagja. Bagja ini. Bagja, ya kalau mau prakarsa perubahannya diwujudkan, maka cobalah berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, mulai dari B, buat pertanyaan utama yang menentukan arah penyelidikan. Misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaannya di ini ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya di apa? Di template Bagja. Kemudian ambil pelajaran, nanti kita lihat gali mimpi. Ini saya mau jelaskan juga Bapak Ibu, saya minta maaf, ini saya bukan instruktur sehingga tidak bisa mengambil banyak penjelasan dari instruktur. Nanti Bapak Ibu gunanya di eksplorasi konsep adalah Bapak Ibu harus banyak belajar mandiri. Kalau tidak paham, Bapak Ibu akan bertanya di sesi elaborasi pemahaman. Begitu. Jadi, ya, yang jelas untuk mewujudkan prakarsa perubahan Bapak Ibu harus menjabarkannya di dalam sebuah alur atau tahapan Bagja. Ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat di Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini isinya bisa Bapak Ibu dilihat di template eksplorasi konsep. Begitu. Ya, ada ya di LMS-nya template-nya ya. Ya, nanti diantar ke template itu diantar kita pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita buat. Ya, oke. Ibu Bapak saya izin untuk melanjutkan. Nah, kita mulai untuk diskusi kelompok Bapak Ibu. Ini panduan diskusinya. Jadi rencananya Bapak Ibu pada hari ini Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 2 kelompok, batal untuk 3 kelompok. Saya bagi menjadi per pengajar praktiknya ya, saya bagi berdasarkan pengajar praktik, jadi 5 orang satu kelompok. Nah, Bapak Ibu akan berdiskusi menentukan satu visi bersama. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan bahwa sudah belajar dimulai dari diri dan eksplorasi konsep, maka Bapak Ibu sudah paham dan punya masing-masing visi di sekolahnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan berdiskusi, ayo tentukan satu visi. Jadi semuanya harus menyampaikan di grupnya itu visinya, kemudian setelah itu visi tersebut kita sepakati satu. Kita ambil satu, visinya ini saja yang kita ambil. Satu visi bersama. Yang bisa diterapkan di sekolah yang berbeda-beda. Nah, membuat satu visi ini ditentukan satu bersama, satu visinya, kemudian membuat satu pernyataan prakarsa satu pernyataan prakarsa perubahan. Jadi sudah ada satu visi, buatlah sebuah misi atau kalimat prakarsa perubahannya. Ya, berdasarkan visi yang sudah disepakati kelompok. Ya, kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah ada prakarsa perubahannya, rancanglah satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap menggunakan kanvas Bagja atau template-nya Bagja. Gitu. Jadi di kolom-kolom yang ini nanti yang kayak gini-gini Bapak Ibu harus mengisi ini buat pertanyaan apa yang Bapak Ibu lakukan, pertanyaan apa yang Bapak Ibu berikan, kemudian ambil pertanyaan apa yang Bapak Ibu lakukan, gali mimpi apa yang Bapak Ibu lakukan, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Begitu. Itu didiskusikan itu. Begitu. Ya. Baik, didiskusikan nanti waktunya 90 menit, 1,5 jam.
ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan kembali ke main room. Kelompok 1 tetap di sini, kelompok 2 nanti akan masuk di room yang satunya lagi ya. Nah, waktu diskusinya 90 menit. Selanjutnya, ini yang akan saya nilai nanti Bapak Ibu, prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi Bapak Ibu. Kalimat prakarsanya itu harus menggambarkan ada elemen profil pelajar Pancasila, walaupun satu. Ya, ada elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu harus hafal profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, apalagi? Bapak Ibu, apalagi? Bernalar kritis sama kreatif, ya. Oke. Harus mengandung salah satu itu. Ya, prakarsa perubahan apa yang mau kita ubah di sekolah itu, tapi harus ada nilai atau elemennya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu harus menampilkan aset yang bisa dimanfaatkan dan terbayang operasionalnya atau cara kerjanya nanti bagaimana, operasionalisasinya gitu, tidak gantung caranya. Ya harus tergambar atau terbayang. Nanti Bapak Ibu harus bikin ini, harus melakukan ini. Itu. Nah, kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas juga akan menjadi skor dapat 4 kalau tepat, ya. Kalau tepat waktu. Baik Bapak Ibu, ini kelompok 1, silakan. Untuk kelompok 1 berdasarkan pengajar praktiknya ya, walaupun ini tidak ditulis. Jadi kelompok 1 ada Ibu Wisnawati, ya Pak Iskandar, Ibu Suryanti Harum, Ibu Andika Kurnia, dan Ibu Fatmawati. Kemudian kelompok 2 tentu saja berdasarkan PP-nya Pak Hendra Nuryadi, Ibu Indah Indrawati, Ibu Tumutawadia, Ibu Rahma, dan Pak Takdir Hating. Gitu. Baik. Bapak Ibu sampai di sini apa bisa dipahami diskusi kelompoknya? Nanti saya akan masuk di diskusi kelompok Bapak Ibu, kalau bingung saya akan bantu untuk meluruskan. Ya. Semangat Bapak Ibu, semangat. Aduh, ya sudah bengkok-bengkok mukanya ya. Ya kita kan kerja kelompok Bapak Ibu, tidak sendiri ya. Iya, keluarkan, ekspresikan semua aset-aset yang ada di diri Bapak Ibu ya. Oke, waktu dan tempat saya silakan kepada kelompok 2 untuk bergeser ke ruangan sebelah. Silakan menyusul ke ruangan lainnya. Iya. Saya bukakan dulu. Iya. Saya nunggu penumpang di sebelah. Oke, sudah masuk. Saya kasihan Bu Rahma, bengkok terus lehernya. Ini pengaruh ngantuk atau pengaruh kenyang, Bu? Atau pengaruh pusing? Hmm? Oh, di mana itu kampung tak? Eh, tunggu dulu. Kita nggak mengajar atau pindah? Baik, 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 baik. Ya, silakan 1, 2, 3, 4 Ibu Mutawadia sudah ada. Siapa yang minta diusir pindah di sebelah? Saya Bu, saya enggak dapat Pak Takdir, silakan Pak Takdir. Dengan hormat Pak Takdir, silakan ke sebelah. Ya, silakan ini ya Bapak Ibu. Dimulai diskusinya. Boleh menampilkan dulu kanvas Bagja ada di LMS. Kemudian ya yang lainnya bisa melihat kira-kira berdiskusi. Ungkapkan saja Bapak Ibu apa rencana-rencana yang Bapak Ibu sudah tuliskan mulai dari eksplorasi konsep, kemudian satukan pendapat yang mana yang akan kita gunakan dalam kelompokan. Silakan 90 menit. Kita ketemu lagi di 17.40 enggak sudah lewat ini ya. 17.45 ya Bapak Ibu, enggak cukup 90 menit. Baik, silakan Bapak Ibu. 17.45 kita ketemu lagi di room utama.
Ayo, Bapak Ibu, dimulai. Kita mau mulai dari mana ini? Kita start dari mana? Kampas Bagja. Kampas Bagja dulu dimunculkan. Kakak Antika Coba bang Ibu sudah. Isna share screen nih. Siapa yang sudah download? Tunggu sementara saya ini dulu supaya kita kerja online. Oke, Iya, langsung nih. Ya, tunggu sabar. Sambil saya kerja di sini, kita diskusi nih di situ supaya saya dengar juga. Tunggu dulu Di, sabar Ki. Satu pertanyaanku yang tadi pas muncul di kepala. Kalau dari sekian profil pelajar Pancasila yang mau kita masukkan, kalau bagi ibu guru dan bapak guru itu apa? Kalau berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah dengan murid-murid. Serius semua Bella buka bagjanya. Iya, maunya pengajar praktik untuk gabung ini di room supaya dilihat karena diskusinya berdasarkan ini pengajar praktik. Kalau Pak Iskandar di sekolahnya, kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasilanya, apa kira-kira? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang tugas kemarin, yang visi yang saya masukkan di tugas itu, visi yang untuk mau saya kembangkan di sekolah itu, siswa yang bisa bernalar kritis dan kreatif Ibu di situ. Kalau saya di sekolahku, karena saya lihat di sekolah saya itu anak-anak itu rata-rata dari pedalaman yang dalam daya nalar dan berpikir itu masih kurang sekali Bu, masih terpengaruh oleh kebudayaan daerah setempat seperti itu. Jadi seperti kemajuan teknologi apa segala macam itu masih kurang. Jadi saya mau mengangkat visi saya di sekolah itu mereka bisa bernalar kritis dan juga kreatif. Karena kalau saya lihat kebinekaan dan kemudian iman dan takwanya itu alhamdulillah di sekolah saya itu lumayan sekali, bagus sekali. Begitu Ibu. Kalau saya di sekolah saya itu saya fokuskan visi saya itu siswa yang bernalar kritis dan juga kreatif. Kalau Ibu guru lain bagaimana? Saya kembalikan ke Ibu Wisnawati. Berarti kita sama Pak, saya juga memang lebih fokus ke bernalar kritisnya, karena saya rasa sekali kalau misal itu kekurangannya, itu kekurangan kayak saya lihat di anak-anak saya di sekolah, memang bernalar kritis itu sangat-sangat kurang. Apa ya, kalau belajar itu mentok dengan buku, ya kalau kayak menjawab pertanyaan itu kayak mentok dengan harus sesuai dengan buku, padahal sebenarnya tidak harus seperti itu juga, namanya kita bernalar kritis begitu. Itu kekurangannya kalau saya di sekolah. Sama kayak kita Pak, kalau saya seperti itu melihat anak-anak saya di SMP itu seperti itu, bernalar kritisnya itu kurang. Kalau ibu-ibu yang lain, Ibu Fatma mungkin, Ibu Andi Ika? Ya, kalau saya sih ininya berjiwa kolaboratif kayaknya yang saya mau tingkatkan di sekolah saya. Karena kalau misalnya siswa-siswa yang ada di dalam tuh kayak masih individual, jarang sekali mereka mau berkolaborasi untuk kegiatan mungkin, atau mungkin dalam pembelajaran masih kurang nilai kolaborasinya di dalam, kalau menurut saya di sekolah saya. Ibu Andika, kalau kolaborasi ada tidak di profil Pancasila?
Ada bergotong royong. Bergotong royong. Saya bisa bergotong royong atau Iya, benar itu, kolaborasi, gotong royong. Gotong royong, ya gotong royong. Kalau Ibu bagaimana Fatma? dengan Ibu Fatma? Kalau di sekolah saya bernalar kritis juga kurang. Sama bernalar kritis juga. Kalau Ibu masih kurang ke bernalar. Giliran sudah masuk di SMA, yang kurang justru kolaborasinya, karena mungkin masing-masing sudah ini di kepalanya sudah agak matang mungkin secara pemikiran sama psikologisnya mungkin ya. Jadi ya sebenarnya bisa diadaptasi juga, bisa juga dimasukkan itu bernalar kritis. Kalau misalnya itu lebih banyak di antara kita semua yang ada di sini, ya sepakat kalau misalnya bernalar kritis saja yang kita angkat. Karena memang kalau di SMA juga mungkin memang ada yang kurang di situ di nalar kritis. Tapi kalau menurut saya yang ingin saya gali di sekolah saya, ya itu kerjasama atau gotong royong, kolaborasi. Terima kasih. Ya. Saya rasa memang betul dikatakan Ibu Andika, karena Ibu Andika ini kan guru SMA. Perbandingan dengan siswa SMA dengan SD itu luar biasa sekali jauhnya. Bahkan ketika kita bertanya saja sama anak SD itu, kadang mereka itu cuma diam saja, tidak tahu apa mau dibilang. Apalagi kalau kita sudah menyuruh mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan memberi pengertian kepada suatu materi pelajaran, itu susah sekali mereka membuka mulut. Susah sekali. Kalau mungkin kalau sudah anak SMA, umurnya kan sudah dewasa, mungkin mereka pikirannya itu sudah kritis sekali memang. Bahkan mungkin sudah bisa memprotes gurunya seperti itu. Betul. Sekali. Dan satu lagi, anak SMA itu sudah jago sekali di IT. Mereka tuh lebih duluan tahu ketimbang kita. Jadi guru itu harus lebih bisa lagi melampaui mereka. Karena anak SMA itu cepat sekali informasinya. Ya. Betul. Kalau Ibu Anti ya? Kalau saya di sekolahku itu sebenarnya kalau saya pembelajaran yang inovatif, kalau saya di sekolah saya perlu saya tingkatkan, karena saya perhatikan siswa kita pada saat ini, kapan kita mengajar dengan metode yang seperti yang masih tahun 10 tahun yang lalu kalau saya ingat. Sekarang itu anak-anak dia tidak terlalu menarik kalau dia belajar. Tapi kapan kita memberikan pembelajaran yang inovatif, pasti anak-anak itu dia sangat senang. Apalagi kalau kita berhubungan dengan IT. Kalau saya. Nah, ini lagi. Apa sih lagi namanya? Ini ada kanvas Bagja. Coba cocok Mika itu begitu. Coba share screen dulu. Oh, ada di itu, di apa? Di chat. Di pesan, di chat. Coba kita lihat. Siapa yang akan berperan dalam pengambilan ini yang pertanyaan apa ini Bagja? Kayaknya hilang B-nya. Oh ada. Buat pertanyaan utama. Cocok Mi yang begini Bapak Ibu. Ibu Wisna, Ibu Ika. Oke, cocok. Iya, Bu, cocok. Sudah terlihat
Dengan link yang Ya. kita bagi nggak bisa saya akses. Kayaknya Oh, tunggu, sabar. Saya dulu aksesnya. nggak apa-apa, biar nanti saja yang dulu. Coba Ki, kayaknya bisa nih. Baik, kita satu kali bekerja di ini. Bisa Mi, Bu? Bagaimana Ibu Wisna? Sudah bisa Mika? Siapa yang punya logonya Kolaka Utara? Coba kirim di grup. Logonya Kolaka Utara. Sudah bisa diakses. Sudah bisa Bu? Ya, oke. Jadi apa Mi yang kita Iya. sepakati ini? Ini kan sebenarnya pada saat sebelum kita masuk ke ruang kolaborasi, sebenarnya kan ada tugas tak yang kemarin yang seperti ini toh? Halo Bapak Ibu. Sudah ada ini. Ya, lanjut Bu Anti. Ini sebelum kita masuk di ruang kolaborasi kan semua ada, semua kita sudah buat seperti ini. Ya kan? Belum saya. Apa ini? Sama kita Pak Iskandar, saya juga belum. Soalnya masih pusing, masih mencari jalan gimana Masih cara meraba-raba. memahami yang lebih mudah. Ya. Iya. Masih meraba-raba. Kayak itu tadi tembok yang dikasih lihat awal pelajaran kita, masih ada di tembok dihancurkan. Tembok. Iya, belum, masih ada penghalangnya, belum masuk ke jalannya. Tapi kalau misalnya kayak diskusi kita di awal, pertanyaan tadi di awal, kalau di sekolahku tadi itu kayak benar-benar kritisnya kurang anak-anak sekarang. Terus muka aja lagi bertanya, kan kalau kayak di SMA itu kan mungkin anak-anak sudah pakai AI ya. Sudah pakai AI. Ada saya baca sebuah penelitian, ketika anak-anak itu sekarang apalagi anak SMA mengerjakan tugas pakai AI, itu kan memang inovatif sekali, sangat inovatif sekali. Tapi ternyata ketika AI-nya misalnya ditutup, dikasih pertanyaan soal kontekstual kehidupan, ternyata rata-rata mereka susah untuk menjawab. Nah itu kan ya karena sudah tergantung sekali sama AI. Ya, jadi saya pikirnya bahwa oh iya ternyata emang kita kekurangannya di mana, di bernalar kritisnya. Apalagi literasinya kurang. Terus cara pola pikirnya juga mandek gara-gara selalu memanfaatkan teknologi yang tidak bijak. Justru teknologi itu menjadi sesuatu yang utama dibanding dengan akalnya. Saya pikirannya seperti itu. Iya sih sebenarnya, karena terus terang kalau siswa SMA itu tanpa adanya AI, Google atau apa ya setengah mati mereka. Kadang jawabannya maksudnya tidak sebagus di saat mereka menggunakan HP di tangannya. Oke,
Oke, sepakat saja kalau bernalar kritis. Bagaimana? Kayak pernah saya dapat tuh anak muridku soal matematika dikasihkan, dia pergi cari jawabannya di Google. Saya bilang begini, kalian cari di Google, tidak tahu cara-caranya menjabarkan? Dia bilang, tidak. Kenapa? Karena jawabannya di Google. Wah, parah ini. Karena ada Google. Iya Bu, jangankan siswa SMA. Lebih parah anakku. Saya nggak mau spill di mana sekolahnya karena ini kayaknya soalnya sama persis di Google. Mulai dari nomor 1 sampai terakhir. Jadi bagaimana deh anakku itu sudah Google Mami andalannya karena ada bilang sama persis Bu di Google soalnya. Nah, itu juga harusnya dirubah itu kebiasaan bikin soal yang sama persis di Google. Berarti kita fokus ke bernalar kritisnya anak-anak yang minim ya. Oke, itu kan masalah sebenarnya. Terus aset-aset di sekolahnya kita apa? Pasti komputer lengkap, signal lengkap. Kalau aset di sekolah saya sih yang mendukung proses pembelajaran itu bisa sama Chromebook. Jaringan. Iya, jaringan. Kalau di sekolah saya ada lab, bisa mungkin jaringan internet, lab ada, lab komputer, ada lab lab biologi, lab itu tidak ada. Aset itu sekali asetnya. Kalau di sekolahku Saya lihat asetnya di SMP. Chromebook-nya juga sama WiFi. Aset guru yang dimiliki. Kalau aset dalam bentuk guru? Ya, itu ada juga. Soalnya di sekolahnya saya termasuk juga lulusan guru penggerak termasuk aset tidak. Ya. Sebenarnya biar juga aset Chromebook ada, kalau kami guru tidak bisa menggunakan untuk apa? Ya betul, betul. Aset guru juga penting kayaknya. Itu yang penting. Artinya kan aset guru kita yang ikut guru penggerak ini kan sudah bisa menggunakan IT. Itu salah satu aset kita sebenarnya. Sudah bisa menggunakan teknologi untuk membuat media-media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Jadi sisa yang mau kita gali ini bagaimana caranya siswa itu bisa bernalar kritis atas apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Gitu, bisa menanggapi, maksudnya seperti itu toh. Oke, itu tadi pertanyaannya, Dik. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana situasi dan kondisi kita di sekolah, terutama anak murid kita. Oh, ternyata bernalar kritisnya yang kurang. Kalau aset ternyata apalagi di SMA dengan duitnya banyak, asetnya banyak. Kok sama semua di sekolah lain. Cuman bedanya SMA mungkin sudah terlalu banyak muridnya, jadi sejalan nih dengan inventaris asetnya. Ya. Kalau di sekolahnya Bapak Ibu yang sertifikasi berapa orang? Hampir semua. Kalau saya yang tidak masih tinggal 3 orang, semuanya sudah sertifikasi. Tinggal 3 orang yang belum. Berarti itu aset berarti memang asetnya besar ya karena gurunya sudah profesional semua. Sudah mahir dengan IT. Tapi ada juga sih guru seniornya yang masih belum bisa dikategorikan mahir. Soalnya ya itu pikirannya katanya sudah mau pensiun. Nah, itu kayaknya jadi tugasnya atau PR-nya saya ya supaya bisa guru senior tadi itu berubah pola pikirnya. Padahal itu asetnya banyak sekali. Aset gurunya banyak karena sudah profesionalnya banyak. Kalau Ibu Fatma, yang sertinya berapa? Yang serti 6.
Dari berapa Eh, guru? 10. Banyak ya. Tapi hampir Bu, semua tahun empat mah. iya tapi begitu. Banyak yang tidak bisa IT. Oh, berarti aset dari gurunya sertifikasinya banyak, tantangannya itu, Iya. tantangannya itu. Sedangkan betul. itu sedangkan itu di sekolah ada Chromebook, tadi ada pemanfaatan Chromebook di Diknas, tidak ada yang bisa di sekolah. Oh, padahal sudah PR-nya sertifikasi. PR-nya Bu Fatma nanti. Oh, aset gurunya banyak karena sudah jadi guru profesional, tapi dari sisi IT-nya yang kurang, tantangan itu ya. Baru kayak bermasa bodoh begitu, dia tidak mau kalau diajak ya begitu, dia tidak mau. Jadi dia masih pakai metode-metode lama begitu. Oh, betul. Jadi bagaimana Ibu Anti? Bagaimana? Ya, jadi bagaimana dengan kanvas bagjanya yang B? Ya, buat pertanyaan utama. Itu tadi yang disampaikan Ibu Wisna, bisa mungkin langsung masuk di situ. Mikrofon tab. Bu Anti. Bu Anti, mic-nya mati Bu Anti. Mikrofonnya Iya, dari nggak tadi nyala. maka ini. Dari tadi maka bicara. Astaga, ternyata mati paling mikrofon kok. Ya Allah. Kayaknya tidak fokus, Kak. Iya, sudah betul tadi itu yang kita ambil bernalar kritis. Karena memang itu bernalar kritis adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, mulai dari sekarang, karena kita sudah menemukan kita sekarang mungkin bagusnya menuliskan langsung di ininya, Bu, di format yang tadi yang saya bagikan. Ada ininya pertanyaannya Ibu Wisna tadi. Mungkin itu yang tadi yang disampaikan Bu Wisna, bisa langsung masuk di kanvas Bagja supaya. Ya, kita buat pertanyaannya. Ya, Bu Kenapa Wisna. Pak Iskandar? Ibu Wisna izin ke kamar mandi. Oh, begitu. Iya. Mungkin ini bisa dituliskan di sini supaya kita nanti langsung selesai kerja kelompoknya. Sisa kita poles nantinya kalau misalkan sudah ada pertanyaan utamanya. Halo Bapak Ibu. Tadi pertanyaannya Ibu Wisna kalau tidak salah tadi dia bilang bagaimana cara meningkatkan nalar kritis yang terdapat pada siswa. Atau mungkin Ibu Wisna bisa mengulangi pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan nalar kritis bernalar kritis bagi siswa kalau tidak salah tadi. Nanti Bu Wisna yang merevisi kembali kalimatnya. Kritis bagi siswa. Oke. Ya. Terus
daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Apa kira-kira? Iya, iya Bu Anti. Ada masukan Pak Iskandar? Gaspol Bu Anti. tujuannya dan sebagainya. Nah kalau sekarang kan yang kita fokuskan dari kami di Pemprov Logistik, yang pertama itu adalah 51 CPD yang dianulir harus dapat sekolah, tetapi kan tidak bisa mendaftar masuk di negeri karena PPDB sudah selesai. Kemudian juga ini hak mereka yang kemarin terambil gitu oleh yang memanipulasi nilai. Tidak bisakah juga kalau langkah apa yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan sikap bernalar kritis bagi siswa? Gimana Ibu Wisna? Coba dituliskan Ibu Fatma di kanvasnya. Tulis di kanvas. Ibu Fatma boleh minta tolong ditulis di kanvasnya Ibu Fatma. Kalau bicara masalah langkah, bukannya masuk di daftar tindakan ya? Oh, masuk pertanyaan ya nanti. Masih Oh iya, tahu iya. Berarti cukup 2 saja, Di? Enggak sama jika itu enggak sama jika itu jawabannya nanti, enggak Ji. Cara dengan langkah sama, Bu. Itu ku bilang. Sama ya. Sama Iya. Sama jadi. Iya, pasti ujung-ujungnya kita bakalan cari solusi. Aja mungkin ya. Karena pasti jawabannya gurunya harus berinovasi. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Dengan demikian tidak ada lagi jurusan IPA, IPS dan bahasa di sekolah menengah tingkat atas. Namun siswa dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Apa itu tindakannya? Inovasi dalam pembelajaran. Ibu Wisna. Iya. Kayaknya kalau misalkan tadi itu kita ambil kan bernalar kritis, otomatis tindakan yang perlu kita ambil yang pertama yaitu guru menyediakan media pembelajaran yang inovatif. Yes, iya, betul. Ya, jadi saya tuliskan Midi. Iya, kita jabarkan. Menyediakan media pembelajaran yang inovatif, terus
Karena sebenarnya di sekolah-sekolahnya kita kan sudah kayak, kalau teknologi pasti kan sudah banyak ya. Hanya sisa bagaimana gurunya mau inovatif. Ya enggak Iya. sih? Iya kan? Tapi tidak semua juga guru sebenarnya. Kalau artinya ini kan visinya Iya, kita. iya, visi, iya. Nanti di kemudian hari bisa kita gerakkan untuk teman-teman. Iya, Otomatis betul. boleh mungkin juga kita tambahkan tindakannya adalah guru menguasai pembelajaran yang berbasis IT. Karena kalau artinya pembelajaran tak monoton, anak-anak pasti tidak mungkin dia mau bernalar kritis. Iya. Jadi enggak apa-apa mungkin saya kasih masuk juga guru. Termasuk mungkin, apakah termasuk kalau misalnya melatih anak-anak bernalar kritis adalah melatih mereka, apa ya, bagaimana sih bahasanya? Yang kayak sesuai dengan kontekstual begitu ya? Kayak Iya, kehidupannya. sesuai keadaan nyata. Iya. Mengaitkan dengan kehidupan nyata, mengaitkan Iya. mengaitkan materi dengan kehidupannya sehari-hari. Iya, itu kan Iya, berusaha meramu materi dengan kontekstual atau yang Iya, betul yang sering sekali, mereka karena kan alami. iya, karena jujur saja lebih banyak kayaknya guru kalau kasih soal plak kedeplek begitu dengan buku. Tidak Ya, tidak betul. tidak dia modifikasi ke soalnya. Ya, usahakan itu juga soalnya kayak misalnya ada hubungannya dengan kehidupannya, misalnya yang kekinian, apa sih yang lagi hit saat ini, apa yang lagi tren di kalangannya mereka saat ini. Artinya mungkin harus kita inovatif. luruskan melakukan asesmen melakukan asesmen untuk memetakan pengetahuannya anak-anak. Bisa juga itu asesmen. Melakukan asesmen berbasis kontekstual. Iya. Boleh. Ya, Iya, melakukan asesmen berbasis kontekstual. Iya, karena begini, kadang kita bikin soal yang kayak literasi itu kan, yang literasi itu bernalar kritis, tapi siswa itu tidak terbiasa karena lebih banyak guru yang kasih soal sebutkan, jelaskan. Dia tidak antar dulu dalam persoalan, terus ke ke intinya. Jadi mereka langsung ke intinya, jadi anak-anak langsung jawab sesuai dengan itu saja, Mi. Lagi-lagi berarti harus inovatif gurunya. Ya, sudah betul. Sudah saya masukkan tadi itu guru menyiapkan pembelajaran yang inovatif. Guru menguasai pembelajaran berbasis IT, melakukan asesmen berbasis kontekstual. Ya. Sama juga sebenarnya juga perlukah itu guru misalnya kita sesama pun mata pelajaran melakukan kolaborasi? Atau Perlu sekali kan guru mata pelajaran ya. Melakukan kolaborasi. Sebenarnya kalau buat pertanyaan itu satu pertanyaan saja tindakannya itu boleh banyak. Iya, betul itu. Satu saja. Satu saja pertanyaan untuk buat pertanyaan, tindakannya silahkan masukkan apa-apa tindakan yang perlu kita masukkan untuk menjawab pertanyaan yang kita sudah buat. Iya. Oke. Kita tuliskan di situ Bu supaya muncul juga langsung satu kali muncul. Yang sudah saya tadi bagikan. Melakukan asesmen berbasis kontekstual. Kita tulis di situ. Selanjutnya, kalau yang kedua Ibu buat pertanyaan atur apa yang kedua itu? Kalau yang bagian ini kan buat pertanyaan toh Bu, nanti di slide yang lain mungkin lagi. Ambil pelajaran.
Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Diambil pelajaran mungkin kegiatan ya bisa pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan aset apa. Mungkin kegiatan apa saja yang menarik bagi murid selama mengikuti pembelajaran. Cocok, Mika? Dia jelek jaringanku saya, tidak goyang, Ki. Masih bisa mungkin ditambahkan untuk ambil pelajaran untuk pertanyaannya. Lagi berpikir keras kayaknya semua. Bisa Kak dikasih masuk juga ini di pertanyaan kedua, siapa saja guru yang telah melakukan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa. Maksudnya di data itu siapa-siapa yang pernah lakukan pembelajaran inovatif. Nanti tindakannya ya dicari tahu. Bagaimana Bapak Ibu?
Di sini pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kalau yang sudah saya buat bagaimana Bu Isna? Iya, cocok nih Bu. Bisa juga tadi itu yang dia bilang. Membangun kolaborasi antar guru. Itu masuk di daftar tindakan mungkin ya? Kan atau daftar tindakan. Apa teman? Ya enggak sih? Ya. Kenapa Ki? Masih rata ya. Ya. Jadi itu ceritanya tutupnya rata dengan tegel. Materi susah ya. Hayo, apalagi ya, apalagi. Pak Iskandar, mana suara rata? Kukira masuk juga tadi tuh yang dia bilang Ibu Andi Ika. Apa itu? Tulis lagi yang mana mana itu? Itu Yang mana itu? itu siapa guru? Yang mana itu? Itu tadi bilang siapa guru yang sudah Melakukan inovasi dalam pembelajaran, masuk ke itu? Siapa saja guru Kira yang saya telah masuk di melakukan situ. inovasi? Bagaimana Bapak Ibu? Yang mana Ibu Wisna? Agak lalut-lalut Kak di modul ini. Mulai bakal lalut, baru modul 1.3. Kalau kita lalut lebih-lebih itu saya. Bisa ke curhat. Bisa ke curhat, mulai makan nanti gitu. Pak Iskandar. Yuk bisa. Ya, bisa juga dimasukkan itu, Bu. Karena ada Bisa, ini kuliah bisa. teh menemukan aset. Nah, aset juga itu. Bagaimana Bu Andika? Kalau kita berdasarkan atap tadi, kalau asetnya kita kan potensinya kita kan banyak tuh, mulai dari gurunya, ya kan? Fasilitas sekolahnya yang sudah alhamdulillah. Ya kan itu kan aset di terus apa lagi?
dukungan kepala sekolah juga itu sudah aset. Termasuk gurunya yang mau berubah juga sudah aset. Terus kalau tantangannya ya paling tantangan di bagian sisi teknologi. Dapat tantangan, kalau tantangan dari luar sekolah ada enggak ya? Misalnya kayak orang tua yang suka mengintervensi. Tantangan enggak sih itu kalau kayak ada orang tua yang suka mengintervensi? Dikasih masuk saja. Karena kalau kayak di sekolahku tuh anak-anaknya suka, kalau penerimaan rapor suka bilang begini, "Ibu, kenapa enggak ada rankingku? Kalau saya tidak ranking, saya tidak dikasih uang sama orang tuaku." Wah, gimana? Gimana itu ceritanya kalau sudah seperti itu? "Ibu, kalau saya tidak ranking, saya dipukul sama orang mamaku, bapakku." Waduh. Itu tantangan juga ya. Ayo dalam habis waktu. Isi mi dulu itu anunya untuk sementara ini saya dulu, nanti ditambah lagi, isi mi lagi tuh yang di sampingnya, apanya itu? Iya, lanjut nih ke sebelahnya tuh nanti. Tindakannya. Iya, betul, tindakannya. Kegiatan yang Nanti menarik dikoreksi lagi kalau ada kekurangan. Iya. Saya enggak bisa, enggak bisa saya di sini. Makanya. Jaringan udah gimana? Kalau di kelas tuh sudah biasa bikin berbasis gamifikasi, sering mungkin di Apa itu? Misalnya Apa itu tuh Bu kayak- gamifikasi? gamifikasi. Iya kan, ada proses pembelajaran itu kayak kita sedang bermain, kita hanya mengambil kayak permainan tapi kita tetap belajar. Misalnya kayak kita pakai quizzes. Biasa. Ya, kita pakai word wall. Ya, kita pakai puzzle maker. Itu kalau pakai teknologi, kan ada juga yang tidak pakai teknologi. Misalnya Iya, pakai manual. kayak bikin apa di ya yang pakai manual itu, kalau saya kemarin bikin asesmen, terus saya kumpulkan pertanyaan, terus pakai poinnya. Jadi anak-anak itu mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuannya ketika dia memilih pertanyaan yang mampu dia jawab. Jadi kalau misalnya dia hanya mampu menjawab pertanyaan yang ternyata total keseluruhan ada 50, berarti sudah 50 saja nilainya. Berarti kemampuannya sampai di situ. Saya biasanya begitu. Pembelajarannya pakai gamifikasi. Iya, bisa. Soalnya kalau menjawab di buku suka Kalau apa lagi namanya? Kalau kegiatan di gamifikasi di IT seperti apa biasa yang kita lakukan, Bu? Kalau pakai IT, selain pakai quizzes, pakai word wall, terus pakai puzzle maker yang teka-teki, atau biasa pakai class point. Iya. Biasanya seperti itu. Kayak teka-teki silang, mainnya teka-teki silang, bisa online, bisa pakai kertas.
Ya, bisa Atau juga juga itu yang ular tangga. ya ular tangga, atau bisa Fisik. bisa juga pakai itu, apalagi namanya? Pakai buklet, pakai Padlet kalau misalnya kayak kita mau tahu anak-anak Kalau misalnya mau jawab cepat pakai Padlet. Ya, pakai Ya. pakai Padlet bisa. Saya pakainya biasa seperti itu. Jadi ala-ala gamifikasi biar seru-seruan aja. Seruan ada pembelajarannya. Ya, betul. Kan lagi yang tindakan selanjutnya apa saja yang seorang guru agar pembelajarannya lebih berinovatif. Ikut training-training kali ya, ikut training ikut webinar-webinar yang berbasis itu teknologi banyak sekali sekarang. Pakai AI. Teknologi berbasis IT. Iya. Mengikuti pelatihan yang berbasis IT. Klik Mi Bu Isna karena saya enggak bisa dia laptopku setengah mati. Langsung Mi ketik. Oke. Lanjut mungkin di slide kedua, mungkin di slide selanjutnya nih. Selanjutnya lagi kita buka. Kamera saja keluar masuk terus. Lanjut. Ya oke, gas. Lanjut di Spalspil. Wah, kita masuk nih dalam mimpi. Diharap terbuka di mimpi. Oh, Ibu Anti harus ubah. Itu Mi. Di mana ya Bu Anti? Di gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Impian. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaannya, kapan kita mau memulai? Iya nggak sih? Pertanyaannya. Enggak kelihatan di sini. Ini slide-nya ini tidak terganti di layar ini saya lihat. Iya. Apa itu Bu? Apa itu? Dari slide-nya Bu. Saya. Yang keberapa ini? Masih geser. Ya. Ini Mi. Yang ini Mi Tabe. Oke. Kelihatan Mi? Kan kita mau mimpi-mimpi dulu ini. Kapan kita memulai itu perubahan? Bersama siapa kita akan melakukan perubahan? Iya, ndak terganti slide-nya saya ini. Sudah Mi, terganti Mi Pak. Nggak bisa dilihat. Terganti Mi Pak. Jaringan tak mungkin. Mungkin juga di sini bagus dimasukkan bagaimana murid supaya bersemangat dalam pembelajaran. Ya, tulis. Oke. Ya, bagaimana?
Ya, Nih, 8 menit lagi, Dik. Kita kembali ke room. Nggak kembali deh ke kita, Bu. oke. Iya. Kita jadi datangi. Oh, Bagaimana kita didatangi. murid bersemangat dalam pembelajaran? Mimpi nih. Ini bisa jadwal dulu karena sudah mau maghrib ini. Kan kita mau bermimpi, Pak. Sudah maghrib kita sudah mau bermimpi. Ya, enggak lama ini, sisa 2 menit. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Kapan kita akan memulai untuk perubahan lebih baik? Kapan Anda mau berubah? Lebih cepat, lebih baik. Jawaban yang tidak bisa diukur. Jangan terlalu banyak mimpinya, kesiangan nanti. Ya. Apalagi ya, apalagi. Kalau di SMA Ibu Andi Ika sudah dihapus jurusan ya tahun ini? Iya, saya dihapus. Sudah ada lagi IPA IPS. Kalau Kumer itu sudah rata semua. Oke, berarti cocok kita bernalar kritis di karena hasil survei anak-anak itu rendah sekali bernalar kritisnya. Jago IT tapi pas di pekerjaan bikin emosi semua. Jengke emosi Bu Isna. Anu gini, yang saya lihat di komen-komennya orang. Baru kali mimpi nih, masih ada 2. Masih ada 2? Wih, banyak nah. Masya Allah. Orang sebelah. Ternyata pendidikan segini bangetnya pendidikan kita hari ini. Lanjut, Ayo semangat. Semangat. Ya, waktu habis, silakan kembali ke room utama, Bapak Ibu. Silakan kembali ke room utama. Nah, lihat nanti